Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari instruksi compare pada CX Programmer. Jadi kita langsung saja buka softwarenya. Omron kita pilih CX Programmer. Oke, jadi instruksi compare di sini merupakan instruksi perbandingan. Untuk device tipe di sini kita pilih yang CP1L atau CP1H, terserah ya. Di sini saya menggunakan CP1H. Untuk CPU tipenya saya biarkan XA, kemudian klik OK. Nah, jadi sama seperti pada microcontroller pada umumnya. Biasanya kalau di microcontroller ada sensor suhu. Misal hasil pembacaan suhunya itu misalnya si A dalam variabel A. Nah, jadi kan biasanya di microcontroller itu ada program jika nilai A yang merupakan pembacaan suhu sekarang lebih besar dari 40 derajat Celcius misalnya, maka alarm pada sistem tersebut akan dinyalakan. Nah, disitu kan ada proses perbandingan nilai, di mana nilai dari hasil pembacaan sensor suhunya dibandingkan dengan sebuah konstanta yang dilakukan untuk membunyikan atau mengaktifkan sebuah alarm. Di pada PLC, khususnya PLC Omron, juga ada instruksi pembanding atau perbandingan, yaitu instruksinya compare. Jadi kita langsung saja gimana cara membuatnya. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita buat secara simpel. Yang pertama kita buat tombol untuk mengaktifkan terlebih dahulu, kemudian untuk resetnya. Kemudian di sini kita aktifkan saja sebuah output ya, 100 misalnya. Kemudian kita beri pengunci. Nah, kemudian di sini langsung saja kita tulis CMP. Ini merupakan instruksi compare. Kemudian untuk pertama ini yang comparison data 1 ini kita pilih data mana yang akan ditampilkan. Yang pertama misalnya kita menggunakan D1, kemudian data yang kedua, data yang dibandingkan yang kedua yaitu pada D2. Kalian juga bisa menggunakan nilai yang sudah kalian tentukan, misalnya berupa nilai desimal atau hexadesimal, dimana kalau desimal kalian menggunakan dan ya, simbol dan sebagainya. Kalau hexadesimal menggunakan pagar, seperti itu. Kita klik enter. Nah, kemudian untuk menggunakannya, menggunakan compare-nya ini, kita langsung tarik ke bawah di sini. Nah, di sini kita menggunakan yang NO misalnya, jadi kita klik C, kemudian kita enter, terus kita klik P. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Jadi misal jika D1 lebih kecil atau kurang dari D2 maka apa gitu ya. Di sini kita pilih yang less than. Nah, di sini yang PLT ini, jadi nanti fungsinya itu kalau dituliskan itu if D1 lebih kecil dari D2. Nah, gitu. Kalau misal kita pakai yang ini less than or equal, ini kan berarti lebih kecil sama dengan, seperti jadi kita di sini langsung pakai yang less than saja, jadi lebih kecil, maka output pada alamat 101 akan menyala, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan lagi untuk di sini. Nah, untuk yang lebih besar kita bisa menggunakan greater than. Nah, di sini
Sama seperti yang lebih kecil tadi. Nah, yang lebih besar juga ada pilihan lebih besar sama dengan, dimana di sini tertuliskan P_GE. Dan untuk yang lebih besar saja itu PGT ini. Jadi kita menggunakan P yang GT, greater than, kita klik enter. Jadi nanti jika nilai pada D1 itu lebih besar dari yang D2, maka misalnya kita akan mengaktifkan output dengan alamat 102. Nah, seperti itu. Kemudian jika nilainya itu sama, misalnya kita menggunakan equal. Nah, di sini equal flag kita gunakan, kita enter. Jadi jika D1 nilainya itu sama dengan D2, maka misalnya output 103 di sini menyala. Nah, seperti itu. Kita langsung coba untuk mensimulasikan. Kita tekan pada keyboard Ctrl Shift W. Nah, kemudian kita cek dulu ya di memori. Di sini kita klik memorinya, kemudian kita klik yang D ini, kemudian kita monitor. Nah, untuk nilainya kita pilih yang desimal supaya kita mudah untuk mengartikan. Kemudian saya aktifkan pada tombol ini dengan alamat 00, saya aktifkan, kemudian saya lepas. Nah, di sini kita tahu output pada 103 itu menyala karena nilai dari D1 dan D2 nya itu sama-sama 0. Nah, jadi jika D1 dan D2 nya itu sama nilainya, equal, sama dengan, maka ini menyala. Nah, kalian juga bisa menggunakan kontak NC nya dari P yang equal ini. Jadi terserah kalian bisa menggunakan NO nya atau NC nya sesuai kebutuhan. Nah, di sini pada monitor ini, monitor memorinya, di sini kan menggunakan D1 dan D2. Coba kita ubah di D1 nya menjadi 2 misalnya. Jadi ketika D1 nilainya 2 berarti kan lebih besar dari D2, maka yang akan menyala itu adalah alamat output 102. Kita klik enter. Nah, di sini untuk alamat output 102-nya sudah menyala. Jadi seperti itu untuk penggunaan compare-nya. Nah, kemudian kita coba pada D2 ini kita berikan nilai lebih besar dari D1. Misal kita beri nilai 50. Seperti itu. Jadi nilai D1 lebih kecil dari D2 atau D1 kurang dari D2, maka yang ini NO nya dari less than ini akan mengalirkan arus sehingga output dengan alamat 101 ini menyala. Kita klik enter di sini atau kita klik OK. Nah, maka untuk output 101 nya menyala seperti itu. Untuk D1 nya bernilai 2, D2 nya bernilai 50. Kita coba kembalikan lagi nilai untuk D1 ini, kita samakan ya supaya yang equalnya menyala. Kita enter. Nah, di sini untuk alamat 103-nya kembali menyala karena instruksi dari compare ini mengaktifkan yang equalnya. Nah, kita coba mematikannya cukup dari sini saja. Misal kita ingin mematikannya, kita beri nilai 1 untuk menekan, kemudian kita lepas. Nah, seperti itu teman-teman untuk menggunakan compare. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.